Tuhan, ini kami Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Kau buka hati kami, telinga kami, pikiran kami, untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Beri kami kemampuan untuk kami dapat membuahi firman Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan hari lepas hari sempurna, disempurnakan, dan hari-hari kami dapat mempermuliakan nama-Mu saja, Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Sesuatu yang luar biasa hari ini saudara, kalau kita bisa ada tempat ini di ibadah perdana Fun Church Surabaya Timur. Bisa tepuk tangan semuanya. Kalau ibadah perdana gini saudara, banyak undangan. Jadi untuk volunteer, core team, jangan GR. Sesungguhnya ibadah minggu kedua, ketiga, keempat itu adalah tantangan yang sesungguhnya ya. Secara personal saya merasa diberkati dengan pujian hari ini saudara. Kenapa? Karena kadangkala kita terlalu banyak atau terlalu berfokus kepada siapa pemain musiknya, siapa WL-nya, lengkap apa enggak, LED-nya ada apa enggak gitu ya. Tapi pada saat kita memuji Tuhan pada hari ini, saya merasa saya bisa mendengarkan suara saudara seiman saya. Dan saya berdoa supaya kita semua bisa melihat keindahan daripada kita memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan saudara seiman kita di sebelahnya memuji Tuhan dan menguatkan kita. Amin saudara. Dalam kesederhanaan ini saya berdoa supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, tetap melihat kemuliaan Tuhan. Pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan saudara. Tema pada hari ini adalah Kristus penolong bagi yang patah dan pudar, bulu yang terpatahkan, sumbu yang pudar. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa Kristus adalah harapan dan penolong bagi kita yang patah dan pudar pada hari ini. Bagi yang tidak ada pengharapan, bagi yang berputus asa, hari ini saya berdoa firman Tuhan menjadi jawaban buat kita. Ini adalah bagian dari seri khotbah yang saya rancang selama sebulan ini saudara. Kristus bagi jiwa yang rapuh. Sermon seriesnya itu saudara diambil dari sebuah tulisan klasik dari Richard Sipes yang mana sangat memberkati saya. Dan hari ini kita mau belajar mengenai hal itu, Kristus penolong bagi yang patah dan pudar saudara. Tetapi sebelumnya saudara, saya ingin mengingatkan bahwa firman Tuhan itu adalah bertujuan untuk mendewasakan kita. Tidak hanya menghibur, membuat kita fresh, tapi juga mendewasakan kita semua. Sehingga salah kita kalau mendengar firman Tuhan untuk menghibur kita, enggak. Firman Tuhan juga untuk mendewasakan kita. Walaupun narasi besar saudara, Alkitab adalah tentang Kristus. By the way, Alkitab tidak berbicara, narasi besarnya bukan berbicara tentang kita manusia, tapi berbicara tentang Kristus. Amin saudara. Tetapi karena itu ada berita anugerah untuk kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita belajar didewasakan di dalam Tuhan saudara. Oleh sebab itu, saya ajak kita merenungkan satu hal ini, dan mungkin banyak di antara kita yang tidak sadar ini. Dunia ini menuntut dan menyukai kekuatan, penampilan menarik, dan kemenangan. Dunia ini menuntut, kok nggak bisa ya? Bisa di itu kan? Next. Sorry ya, ibadah pertama, mohon dimaklumi. Nah, lagi nggak bisa ya? Kemarin bisa. Sudah di on kan sini. Saya bilang next aja ya, Daniel Kevin. By the way, Daniel single. Oke. Dunia ini menuntut dan menyukai kekuatan, penampilan menarik, dan kemenangan. Kalau kita mau melihat bahwa ini yang disukai dunia saudara, dituntut untuk kita berusaha mencapai standar ini, kita harus cantik, harus tinggi, harus kulitnya putih. Kalau nggak putih tan lah, kayak bule-bule seperti itu ya. Tahun 1500 sampai tahun 1900, orang yang memiliki badan gemuk adalah orang yang cantik saudara. Orang yang memiliki badan yang gemuk adalah orang yang ganteng saudara, dan dikatakan sehat. Jadi kalau perut saya sudah buncit saudara, berarti saya keren. Salah tahun aja.
Sekarang 2000, dianggap kerennya 1500-an saudara. Tapi ini saudara, bahkan pada tahun 1970 sampai 90-an saudara, wanita memiliki bulu ketiak adalah biasa dan keren. Tetapi sekarang jangan coba-coba saudara, gitu ya. Tolong tanyakan ke mama papa yang masih muda-muda di tempat ini. Tetapi ini saudara, tidak ada standar sebenarnya apa kekuatan, apa penampilan menarik, apa itu kemenangan saudara. Kita harus mencapai kemenangan. Kalau debat harus menang. Kalau bisa saya bisa melukai orang yang di depan saya kalau debat. Bahkan saudara, cara milih pendeta pun atau cara milih gereja dilihat dari apa yang terlihat luar biasa bagi dunia, bukan bagi Alkitab. Tetapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi, dunia yang penuh dosa itu juga menuntut hal ini. Next slide. Di satu sisi, dunia yang rusak dan berdosa itu justru membuat kita lemah, buruk, dan kalah pada saat standarnya nggak masuk, saudara. Sekali lagi, kalau kita lihat dunia yang menuntut kemenangan itu, juga di satu sisi, dunia itu yang rusak berdosa justru membuat kita lemah, buruk, dan kalah. Menurut statistik, tidak ada sebuah standar yang jelas apa itu baik, standar yang jelas apa itu sukses. Ada sebuah studi yang mengatakan bahwa di dalam seluruh populasi dunia ini hanya 4,7% dunia orang yang di dunia anggap sukses. Jadi kalau ada di sekitar sini nih, mungkin anggaplah 50 ya. Ya 2,5 lah yang sukses. Sisanya lemah, tidak masuk standar, tersingkirkan, dan patah. Kebanyakan di antara kita adalah orang yang tersingkirkan dan patah. Sehingga muncul pertanyaan, next slide, lalu bagaimana? Apakah ada harapan untuk bangkit? Adakah harapan untuk kita diselamatkan? Atau adakah orang yang bisa menyelamatkan kita? Adakah cara supaya saya ini layak? Kalau Anda mengharapkan dunia, maka jawabannya tidak bisa. Dan saya berdoa melalui Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Oke, pastor kalau klik agak kencang, baik. Sehingga saya berdoa saudara, supaya Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 yang akan kita baca sama-sama menjadi jawaban untuk kita semua. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau baca Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau mendengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, dan tidak akan patah terkulai, sampai menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajaran. Silakan Bu Saudara. Background ayat ini adalah nubuatan tentang Kristus Sang Mesias, Saudara, yang datang bukan dengan pedang untuk menyatakan hukum, tetapi dengan kelembutan yang menyelamatkan. Yang mana ini digenapi dalam Matius 12 ayat 15b, Saudara. Matius 12 ayat 15b sampai 21, Saudara. Dikatakan di ayat 17, supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lalu ayat 18, 19 sampai 21 adalah ayat yang kita baca di Yesaya tadi. Ayat 20, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dalam hal ini saudara, yang ingin saya sampaikan gini, kalau kita kembali kepada tema kita, dan kayak bisa di next aja deh, oke? Kalau kita kembali kepada tema kita saudara, ada dunia yang menuntut
Tetapi ada manusia yang rapuh. Sekali lagi, ada dunia yang menuntut, ada manusia yang rapuh, tetapi ada Allah yang ingin menegakkan hukumnya. Ada 3 sisi yang kita baca dan kita bahas dari tadi, saudara. Tetapi ada sebuah pertanyaan, saudara, kalau kita mengatakan bahwa Kristus adalah seseorang yang bisa menyelamatkan, sumbu yang padam tidak akan dipadamkannya. Mampukah Kristus menjadi mediator, penegakan hukum antara Allah dan manusia, dan penyelamat manusia seperti kita yang rapuh dari dunia yang berdosa yang menuntut ini? Seakan-akan manusia dihimpit oleh Tuhan yang menegakkan hukum dan juga dunia yang menuntut sehingga kita rapuh. Mampukah Kristus menolong yang patah dan pudar? Hari ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat kita semua, yang membuat kita mengerti dan yakin bahwa Kristus penolong dan harapan yang benar-benar utuh, terutama bagi yang rapuh dan lemah. Next slide. Yang pertama, Kristus harapan yang sanggup menolong kita. Yang kedua, Kristus menghadapi dunia yang rusak ini dengan kasih. Dan yang ketiga, Kristus memilih kita, memulihkan kita yang lemah. Next slide. Yang pertama, Kristus harapan yang sanggup menolong. Sekali lagi, Kristus harapan yang sanggup menolong. Saya berdoa supaya ini bisa membuat kita memiliki gambaran utuh bahwa pengharapan kita terbesar adalah di dalam Kristus. Next slide. Di dalam Yesaya 42 ayat 1-4 dikatakan begini, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ini adalah sebuah gambaran Kristus yang diutus menjadi sosok yang menegakkan hukum, saudara. Pertanyaannya adalah next slide, mengapa Allah perlu menyatakan hukum kepada kita? Dikatakan supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau kita baca dalam Yesaya, saudara, ada beberapa hal yang saya lihat, saudara. Yang pertama, Allah menyatakan hukum karena ketidakadilan dan penindasan. Kita sudah melihat di TV, di sosial media bagaimana penindasan yang ada, dan kita bikin geleng-geleng kepala. Kita pikir apakah ini bangsa ini dianggap kita bodoh atau apa. Lalu ada lagi, Allah menyatakan hukumnya karena penyembahan berhala dan kemunafikan rohani, saudara. Kita menyembah berhala. Sekali lagi, saudara, berhala bukan sesuatu seperti barang, HP atau apa. Berhala bisa sesuatu yang kita cintai. Pekerjaan kita, keluarga kita bisa menjadi berhala. Apapun itu, baik buruk atau baik, yang mana menggantikan Tuhan di posisi teratas, itu adalah berhala kita. Contoh, saya kasih contoh. Berhala kita bisa anak kita. Kalau apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan untuk anak kita, bahkan kalau weekend misalnya, saudara, wah, Jumat, Sabtu, Minggu ini libur, ya udah, saya bawa anak saya ke Tretes. Saudara, mungkin kita merasa kita sayang sama anak kita. Tetapi yang sebenarnya adalah kita merampas waktu-waktu mereka untuk beribadah kepada Tuhan dan mengajari, ini Tuhanmu, kamu harus beribadah kepada mereka. Pada saat itu terjadi, maka itu adalah berhala kita. Lalu ada kebebalan dan menolak firman Tuhan. Zaman sekarang menolak firman Tuhan kayaknya udah agak abstrak, saudara. Ada orang yang malamnya dugem, paginya ngepost firman Tuhan. Ada. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Firman Tuhan hanya dipakai alat untuk dirinya. Firman Tuhan hanya dipakai untuk kepentingan dirinya. Suatu saat teman saya, Pastor Joy Manik, pernah berkata begini. Temennya baru datang dari luar pulau beribadah di sebuah gereja besar di Surabaya. Lalu di depannya dia, nih 2 orang anak muda nggak fokus sama firman Tuhan. Lihat HP terus ngobrol, lihat HP terus ngobrol. Terus dia lihat, nih ngapain berdua ini? Lalu dia ngintip, ternyata
di HP-nya ada itu, saudara, ada lilin-lilin begini, saudara. Apa? Main saham, saudara. Tiba-tiba di tengah-tengah firman Tuhan, nih dua anak muda berkata, yes, katanya. Menang, saudara. Wah, dia bilang, yes, puji Tuhan. Lalu apa yang dikatakan? Dia balik, saudara. Lalu dia scan persembahan, perpuluhan dulu dong. Tapi apakah itu yang dicari Tuhan, saudara? Apakah itu kita memperlakukan firman Tuhan, gereja, dan terutama Kristus yang disalibkan itu? Kita bebal, kita menolak firman Tuhan. Suatu saat ada teman saya berkata bahwa di Jawa Tengah ada seorang pengusaha yang pengusaha kaya, saudara, yang kena kanker, tapi tipe kanker yang tidak ada obatnya. Saudara, dia bisa membeli tempat tidur di Amerika, rumah sakit termahal. Dia bisa membeli tempat tidur di Singapura, rumah sakit mahal. Tapi dia nggak bisa beli kesehatan, saudara. Ini yang ingin saya sampaikan. Mengapa Allah perlu menyatakan hukum? Karena ada ketidakadilan, ada penyembahan berhala, ada kebebalan, dan menolak firman Tuhan. Next slide. Manusia ternyata memerlukan penyelamat yang sanggup menolong kita, dan dia bukan berasal dari dunia yang rusak ini. Harus ada seorang yang tidak berasal dari dunia ini untuk menolong kita, menolong Anda dan saya. Kita itu lemah, saudara. Pernah sakit gigi? Kita lemah, saudara. Suatu saat saya lagi jalan, saudara, tiba-tiba ada sepeda, saudara, di parkir di pinggir jalan, lalu pedal sepeda ngantam tulang kering saya, saudara. Dan itu saya menjadi pria lemah, saudara. Saya mau agak menutupi kesakitan saya, tapi nggak bisa, saudara. Dan pribadi ini adalah Yesus, saudara. Next slide. Yesus, Sang Allah sejati, datang menjadi manusia dan hamba agar dapat menyelamatkan manusia yang telah menjadi hamba dosa. Sekali lagi, Yesus, Sang Allah sejati, datang menjadi manusia dan hamba agar dapat menyelamatkan manusia yang telah menjadi hamba dosa. Dan ini adalah esensi Injil. Orang berkata, Injil itu Matius, Markus, Lukas. Betul. Tapi esensi Injil adalah kabar baik bahwa kita yang berdosa ini diselamatkan oleh Kristus. Tapi ada yang bertanya begini, saudara, loh, kalau ayat tadi berkata bahwa Yesus adalah hamba lalu dipilih, berarti dia utusan dong. Utusan dong, bukan Allah dong. Next slide. Kristus sebagai hamba pilihan Allah, artinya dalam perannya sebagai penebus, Kristus merendahkan diri dan mengambil posisi sebagai hamba, bukan karena ia lebih rendah menjadi secara hakikat dengan Bapa dan Roh Kudus, tapi karena ia menggenapi rencana penyelamatannya. Dia merendahkan diri. Di dalam Filipi 2 ayat 6 dikatakan, sekalipun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan. Karena dia mengosongkan diri inilah dia sah menerima maut dan sah menghapus dosa manusia, sah menjadi jawaban karena apa yang dia alami, kita juga alami. Kalau kita lihat, saya kembali kepada next slide, ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara. Kenapa Kristus, next? Ya, kenapa Kristus harapan dan sanggup menolong? Kalau saya urutkan, saudara, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kristus harapan dan dia sanggup menolong. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Dan dia adalah Tuhan kita. Menegakkan hukum bagi orang-orang berdosa. Dia menerima hukuman karena kita. Tetapi tidak seperti kita yang pudar dan hampir patah. Dia menang, saudara. Saudara, kita bisa tahu kenapa Kristus adalah penolong dan sanggup menjadi harapan dalam hidup kita. Kita bisa lihat di dalam Alkitab, saudara. Seorang teolog yang ternama bernama Karl Barth berkata,
Jesus loved me, this I know. Dari mana dia bilang? I know, for the Bible tells me so. Yesus datang membawa penegakan hukum, next slide, bagi dunia penuh dosa, bagi manusia, dalam bentuk penebusan sejati dan kekal untuk anak-anak Tuhan. Saudara, Kristus harapan dan sanggup menolong karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan sejati. Saya ada sebuah cerita yang saya kasih judul Visa Berujung Maut, saudara. 2007, saudara, saya mendapatkan beasiswa. Sebelumnya saya tinggal di Amerika. 2000 terus saya pulang karena saya mendapatkan beasiswa di Amerika untuk kuliah teologi. Murni banget kan, kayak agung sekali, saudara. Tapi karena ada kesalahan beberapa hal, saudara. Jadi tahun 2021 pada saat World Trade Center diserang sama teroris, saudara. Pada saat saya di sana, setiap warga negara asing yang berasal dari suspek teroris, negara yang dianggap bisa mengirimkan teroris begitu, harus special registration. Nah, pada saat special registration itu, saudara, saya bilang nationality saya Indonesia, tapi ditulisnya Lebanon, saudara. Bayangin, saudara. Lebanon, saudara. Kumis jenggot sama kumis saya aja susah tumbuh begini. Akhirnya, saudara, saya bilang I'm Indonesian, dirubah sudah Indonesia. Nah, pada saat saya mengajukan visa F1 saya, sudah keluar semua beasiswanya, E20-nya sudah keluar semuanya, saudara. Ditolak, saudara. Bahkan saya diajak masuk ke suatu ruangan, diinterogasi, kamu Indonesia apa Lebanon? Loh, kok muncul lagi nih barang? Wah, sampai dibawa ke kantor polisi segala macam. Saya di Bali tinggalnya, saudara. Lalu saya apply-nya masih di Dr. Sutomo waktu itu. Di Dr. Sutomo. Saya bilang begitu, akhirnya saya ditolak, saudara, visanya. Saya benci kota Surabaya, saudara. Sampai pada saat saya bergumul, saudara, saya membaca firman Tuhan, udah nggak berkuasa lagi firman Tuhan, kayak nggak ada rasanya. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara pernah merasakan firman Tuhan udah nggak ada rasanya. Nyanyi lagu gereja juga nggak ada rasanya, ke gereja juga males, saudara. Secara manusia saya tidak mampu, tidak bisa bangkit, mau meninggalkan panggilan saya. Kurang apa lagi Tuhan? Saya ke Amerika ini bukan untuk senang-senang, untuk sekolah teologi. Tapi di tengah kepatahan saya, saudara, dalam kejatuhan saya, ada suara kecil dalam diri saya, dan saya yakin Roh Kudus dan berkata, bangkit dan berjalan lagi. Dikatakan, bangkitlah dan berjalan lagi. Dan sedikit demi sedikit Tuhan memulihkan saya. Dan saya pada saat saya berdiri di tempat ini, saudara, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa bangkit dan berjalan lagi. Kenapa? Karena saya tahu ada pribadi yang bisa menolong saya, yaitu Kristus. Tempat ini, saudara, apapun keadaan saudara pada hari ini, kalau bukan Tuhan, engkau tidak akan bisa bangkit dan berjalan lagi, saudara. Yang kedua, saudara, Kristus harapan yang sanggup menolong, tapi Kristus juga menghadapi dunia yang rusak ini dengan kasih. Next slide. Pertanyaannya, lalu bagaimana Kristus dan menggunakan cara apa dia menyatakan hukum atau menegakkan hukum? Dikatakan Yesaya 42 ayat 2 dikatakan, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suara di jalan. Iya, dia sanggup menolong. Tapi nolongnya bagaimana? Caranya bagaimana? Tangan besikah? Diktatorkah? Senggol bacok? Nah, dipenggalkah? Ini, saudara. Next slide. Kristus adalah penyelamat sejati karena bukan hanya apa yang ia lakukan dalam menyatakan hukum, tapi bagaimana ia melakukannya berbeda dengan dunia, saudara. Dia tidak ikut standar dunia. Makanya di 1 Korintus berkata bahwa berita salib adalah sebuah kebodohan bagi orang yang berhikmat. Bagi dunia, makanya banyak di antara kita yang merasa bahwa kalau firman Tuhan tentang salib,
bukan tentang motivasi, bukan tentang bagaimana hidup your best life now. Akan membosankan, akan sebuah kebodohan. Tapi di satu sisi kita mengharapkan Kristus, tapi kita tidak menyukai berita tentang Kristus. Kita tidak menyukai berita tentang Kristus, saudara. Kenapa? Dalam konteks dunia zaman Yesaya dan Yesus, pemimpin politik atau agama menunjukkan kuasa dengan apa? Teriakan, ancaman, kekuatan militer, dan intimidasi. Tapi Kristus tidak datang dengan cara dunia. Kristus datang dengan kasih, saudara. Ada seorang Perdana Menteri di China namanya Zhu Rongji, saudara, pada 1998 berkata, kasih saya 100 peti mati, 99 untuk koruptor, 1 untuk saya. Jadi ada ancaman seperti itu, saudara. Tapi Kristus tidak, saudara. Yesus menyatakan hukum bukan dengan kekerasan dan paksaan. Yesus menegakkan hukum dengan kasih dan pemulihan. Sekali lagi, Yesus menegakkan hukum dengan kasih dan pemulihan. Kenapa, saudara? Kenapa harus kasih? Kenapa kalau yang salah tidak dihukum, yang benar tidak dikasih reward? Kan lebih efektif. Kenapa, saudara? Salah seorang teolog yang baru saja meninggal beberapa minggu atau bulan lalu berkata begini, saudara. John MacArthur berkata begini, tidak ada seorang pun yang mampu memiliki hidup yang benar, saudara. Anda dan saya tidak akan mampu memiliki hidup yang benar. Ada di sini yang tadi ngomel-ngomel pada saat kita berangkat, Pak atau Ma, aku loh diundang Pastor Gayus ke sini. Enggak, aku mau gereja sini. Tapi begitu kita masuk ke gereja, semuanya menjadi selesai. Tidak ada seorang pun yang mampu memiliki hidup yang benar. Bahkan kita tidak bisa adil dan tidak membutuhkan keadilan. Kita mau keadilan, tapi kita nggak mau adil sama orang. Sebenarnya kita tidak membutuhkan keadilan. Apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan kasih karunia, pengampunan, dan belas kasihan, saudara. Sekali lagi, kita membutuhkan kasih karunia, pengampunan, dan belas kasihan, saudara. Ada yang berkata, aku nggak perlu kasih pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Aku perlu mujizat. Aku perlu kesembuhan. Saya perlu terobosan. Itu yang saya perlu. Bagi banyak orang, itu yang diperlukan, saudara. Saudara, saya sudah pernah melayani, saudara, di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Sulawesi, saudara. Saya melihat banyak mujizat, saudara. Orang disembuhkan, orang dipulihkan, keluarga dipulihkan, saudara. Bahkan saya dan teman-teman saya pernah menyembuhkan, bukan saya, Tuhan melalui kami menyembuhkan orang yang kantong kemihnya itu dol, saudara. Jadi kalau minum langsung pipis. Minum pipis. Waduh, kita KKR, saudara. Siapa yang sakit di tempat ini? Waduh, ada bapak ini maju, saudara. Set, dia pakai sarung, saudara. Pakai kantong. Karena apa? Nggak bisa tahan. Didoakan dalam nama Tuhan Yesus gitu. Teman saya bilang, berasa sembuh, berasa sembuh. Sedikit, didoakan lagi, berasa sembuh, berasa sembuh. Iya. Udah dong, saya pikir udah aman dong. Teman-teman saya ambil minuman. Waduh, ini kan ngetes ini. Kalau enggak malu kita. Ambil minuman, saudara. Enggak langsung pipis, ada 1 menit lagi. Wah, pipis. Kita doakan lagi dalam nama Tuhan Yesus gini. Udah dong. Ambil minuman lebih banyak lagi. Waduh, akhirnya sembuh, saudara. Saya pernah melihat itu, saudara. Tapi ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa mujizat-mujizat itu tidak ada yang menandingi satu mujizat terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu apa? Bahwa Kristus mati untuk kita di kayu salib. Tidak ada secuilnya itu, saudara. Tapi apa yang kita lakukan? Kita mencari hal-hal yang secuil itu. Untuk apa? Untuk mengalahkan hal-hal yang besar. Mujizat terbesar dalam kehidupan kita pada saat engkau ditebus.
oleh Kristus di kayu salib, saudara. Mujizat terbesar yang banyak orang nggak mau dengar, tapi hari ini Anda sudah ada di sini, mau nggak mau Anda dengar. Dan ini adalah pusat pemberitaan dari Fun Church, bahwa setiap kita memiliki mujizat terbesar, yaitu Kristus mati untukmu, saudara. Orang tidak mau kasih Yesus, orang Kristen maunya mujizat Yesus, orang Kristen maunya dunia. Tapi pada hari ini kita disadarkan bahwa Kristus adalah mujizat terbesar. Next, Kristus menyatakan hukum tidak dengan cara legalistik, tapi dinyatakan secara kebenaran Allah yang memulihkan. Legalistik itu begini, sikap rohani yang mengandalkan ketaatan kepada hukum atau perbuatan manusia untuk mendapatkan penerimaan dari Allah, bukan sekedar pada kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Jadi kerohanian kita itu mengandalkan ketaatan kepada hukum dan perbuatan manusia untuk mendapatkan penerimaan, saudara. Kalau engkau mau diterima, puasa dulu dong. Puasa baik gak? Baik. Kalau engkau gak mau dikutuk, perpuluhan dulu dong. Perpuluhan baik. Baik, saudara. Gereja ini mengharapkan itu, saudara. Tapi bukan buat saya. Tapi gereja ini juga mengajarkan kelayakanmu di hadapan Kristus bukan terletak kepada puasamu atau perpuluhanmu, tetapi nilaimu ditentukan dari pribadi yang tersalib itu, yaitu Kristus Yesus. Sehingga saya sebagai hamba Tuhan, saudara, keberhargaan saya bukan ditentukan dari seberapa banyak saudara hadir, tapi apakah saya berusaha untuk saudara hadir? Pasti. Tidak ditentukan dari banyak gereja yang kita rintis. Keberhargaan dan harga diri seorang hamba Tuhan terletak di mana? Di kayu salib, saudara. Itulah yang kita mau terus jalankan. Next slide. Kristus menegakkan hukum bukan untuk menghancurkan orang berdosa, tapi memanggil mereka kembali kepada Allah melalui Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang mana membuat kita bisa mengerti saya lagi ditarik oleh Allah. Kristus menegakkan hukum bukan dengan menghukum manusia, tetapi dengan mengorbankan dirinya untuk Anda dan saya di kayu salib. Sehingga di satu sisi hukum Allah ditegakkan, tetapi di satu sisi manusia diselamatkan. Kenapa Kristus atau Allah tidak berkata kayak wong Surabaya, cincailah, dosa diampunilah? Enggak, saudara. Karena Allah tidak pernah kontradiksi dengan firman-Nya. Allah berkata, upah dosa adalah apa, saudara? Adalah maut. Maka harus ada yang menerima maut itu, yaitu Kristus menerima maut untuk menggantikan kita, supaya kita diselamatkan. Itulah Allah menegakkan hukumnya. Kristus tidak datang untuk menghukum kita, tetapi menebus kita dengan jalan Dia rela menegakkan hukuman karena dosa kita di kayu salib. Pernah dengar sebuah kisah si kembar dalam dua dunia berbeda? Ada seorang kembar, saudara, namanya Samuel dan Semi. Bukan Samuel yang di belakang. Namanya Samuel dan Semi, saudara. Semi adalah seorang geng mafia, sedangkan Samuel adalah seorang lawyer, bukan akuntan, saudara. Suatu saat Semi harus diperhadapkan dengan hukuman mati, tetapi yang menjadi hakim adalah Samuel. Tetapi Samuel sebagai saudara kandungnya, saudara kembarnya, tidak, bagaimana caranya saya menghukum mati saudara kembar saya? Saya nggak tega. Tetapi karena dia adalah hakim yang adil, maka dia memutuskan Semi untuk dihukum mati, dihukum tembak. Semi marah. Kenapa kamu sebagai saudara kembarku tidak menyelamatkan aku? Tetapi Samuel berkata, aku sebagai hakim harus adil terhadap hukum yang tertera, bahwa kamu telah membunuh banyak orang, maka kamu harus dihukum mati. Tapi subuh sebelum Semi dihukum mati, Samuel datang kepada Semi dan berkata, tukeran baju. Loh, kenapa? Aku tidak hanya sebagai hakim yang adil, tetapi aku juga saudaramu
yang mengasihi kamu. Lalu, enggak mau, ini tugasku. Lalu dia bertukar baju. Semi pergi dengan bebas, memiliki hidup yang baru. Dan Samuel mati untuk menggantikan Semi. Itulah Kristus, saudara. Kristus adalah kakak tertua kita. Dia yang sulung di antara kita, saudara. Sehingga apa? Sehingga kita mungkin yang tidak memiliki pengharapan seperti Semi, putus harapan seperti Semi, dapat menerima keadilan Tuhan dan juga menerima kasih dari Kristus. Yang terakhir, saudara, kalau yang terakhir agak senyum-senyum sedikit, tenang saudara, 10 menit lagi, saudara. Apa yang perlu kita mengerti, bahwa Kristus harapannya selalu menolong kita. Kristus juga menghadapi dunia rusak dengan kasih, bukan dengan tangan besi. Dan yang ketiga, yang terpenting, Kristus memulihkan kita yang lemah. Dalam Yesaya 42:1 ayat 3-4 berkata begini, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kristus tidak hanya sebagai pribadi yang terpercaya sanggup menolong dan melakukannya dengan kasih dan berkorban, tetapi yang terpenting dan bukan teori adalah gini, dan ada keadaan dia di mana dia mau menolong dan memulihkan kita yang patah terkulai, yang sumbu yang pudar akan dipulihkannya. Kristus menegakkan hukum bukan untuk menghancurkan orang berdosa, tapi memanggil mereka kembali kepada Allah melalui Injil. Ini yang ingin saya ulang, saudara. Ada yang tahu buluh yang patah terkulai tidak diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya? Bagaimana gambarnya? Seperti ini, saudara, gambarnya. Itu ranting patah tidak diputuskan dan sumbu pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara, kalau ada saudara dalam masa seperti ini, Kristus mau memulihkan saudara. Engkau patah dan padam karena dosamu mungkin. Tidak ada yang bisa engkau pakai usahamu, motivasimu. Tapi pada hari ini mari kita datang kepada Kristus yang sanggup membawa pertobatan hari ini, saudara. Bulu yang patah dan sumbu yang pudar merujuk pada orang-orang kita yang lemah secara rohani, fisik, atau moral. Bulu yang patah mungkin rusak, next slide, tetapi dapat diperbaiki, saudara. Bulu yang patah mungkin rusak, tetapi dapat diperbaiki. Sebuah sumbu yang pudar mungkin akan kehilangan apinya sama sekali, tetapi Kristus, di tangan Kristus masih dapat kembali dinyalakan. Next slide, saudara, ini yang ingin saya sampaikan. Dunia akan membuang kita, si bulu yang patah dan sumbu yang pudar. Tapi Kristus menyelamatkan dan memulihkan, saudara. Sekali lagi, dunia membuang si bulu patah dan sumbu yang pudar, tapi Kristus menyelamatkan dan memulihkan. Tulisan klasik ini, saudara, Richard Sibbes tahun 1500-an berkata begini, ada lebih banyak belas kasihan dalam Kristus daripada dosa diri sendiri. Ada lebih banyak belas kasihan dalam Kristus daripada dosa dalam diri sendiri. Tim Keller berkata begini, kita jauh lebih buruk dari yang dapat kita bayangkan, namun kita jauh lebih baik, lebih dikasih daripada yang dapat kita harapkan. Sekali lagi, kita jauh lebih buruk dari yang dapat kita bayangkan, namun kita jauh lebih dikasih daripada yang dapat kita harapkan, saudara. Mungkin ada di antara kita yang nggak bisa lepas dari pergumulan atau dosa-dosa, saudara. Ada orang berkata, aku ingin mencoba bertobat dari perselingkuhan dan mungkin dari judol, saudara. Engkau berhenti sejenak
Bukan karena engkau bertobat, engkau berhenti sejenak karena engkau memiliki rasa takut. Tapi pada hari ini, saudara, engkau gantikan kenyamanan hidupmu dengan Kristus dan datang kepada Kristus. Next slide. Menerima kasih penebusan ini bukanlah usaha kita, tetapi karena kasih Allah yang mengalir dalam hidup kita. Jadi pada hari ini, Anda dalam kondisi penuh ketidakpastian, lemah, gagal, patah, sendiri, dan hampir mati harapan. Sambut tangan Kristus dengan pelukan Kristus yang memulihkan. Karena Kristus berkata, datanglah saudara. Tapi ini saudara, saat datang kepada Kristus mungkin masalah masih ada. Mungkin kita masih merasakan masalah itu, saudara. Tapi ada damai dalam penyertaannya. Dan ada kasih Tuhan dalam yang dapat kita rasakan. Pada saat kita berdoa, masalahnya masih di situ. Pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, Kristus ini aku, masalahnya masih di situ. Tapi kali ini ada harapan penyertaan dan ada kasih Tuhan yang dapat kita rasakan, saudara. Kristus berkata, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dia dengan setia ingin menyatakan hukumnya kepada kita. Apa hukumnya? Bahwa aku mati untuk kamu, supaya hukuman itu ditimpakan kepadaku, sehingga engkau bisa berjalan dalam kehidupan yang baru, saudara. Kristus dengan setia menjalani salib, menderita untuk kita, sehingga Kristus dapat merasakan. Karena Kristus, sehingga Kristus dapat merasakan apa yang kita rasakan. Dari Yesaya 42 ayat 4 dikatakan begini, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kristus tidak pudar bukan berarti tidak berkorban, saudara. Tidak patah bukan berarti tidak menderita. Tetapi Kristus dapat melewati dan dia menang atas maut, saudara. Hari ini ada 3 hal yang perlu kita mengerti agar keyakinan kita bahwa Kristus penolong dan harapan benar-benar utuh dapat kita rasakan. Yang pertama, Kristus harapan yang sanggup menolong karena dia Tuhan. Yang kedua, Kristus menghadapi dunia rusak dengan kasih. Kasihnya bentuknya apa? Menegakkan hukum melalui salib. Yang ketiga, Kristus memulihkan kita yang lemah, kita yang patah, kita yang pudar, tidak dibuang dan dipatahkan. Saya minta waktu 5 menit lagi. Izinkan saya mendaratkan cerita ini, saudara. Next slide. Ada seorang komposer bernama Fanny Crosby, saudara. Dia buta sejak lahir ketika seorang suster salah memberi obat, saudara. Tetapi dalam perjalanan waktu, dia menerima kekurangannya. Dia menerima kelemahannya. Dan dia melayani Tuhan, saudara. Sekali lagi, dia menerima kekurangan, kelemahan, dan dia melayani Tuhan. Dia menulis lebih dari 9.000 hymn dan dikopi lebih dari 10 juta kopi, saudara. Lagu-lagunya Blessed Assurance, Blessed Assurance, To God be the glory. Bukan To God be the glory-nya Israel Houghton, ya saudara ya. Lalu ada All the Way My Savior Leads Me, All the Way My Savior Leads Me. Sebuah lagu-lagu yang terkenal, saudara, Fanny Crosby. Suatu saat, pengkhotbah yang terkenal bernama D.L. Moody bertanya kepadanya, kalau diberi satu harapan dalam hidup, apa yang kamu minta? Fanny Crosby berkata, aku akan meminta kepada Tuhan untuk tetap buta selama hidupku, agar saat saya mati dan kembali kepada Tuhan, maka wajah pertama yang saya dapat lihat adalah wajah Kristus kekasih saya. Aku nggak masalah buta. Sembuh dari kebutaanku bukan tujuan utamaku sekarang, karena Kristus telah menyalakan aku, memulihkan aku. Yang patah itu tidak diputuskannya, yang pudar tidak dipadamkan. Tapi Fanny Crosby berkata, bukan kesembuhan lagi yang aku kejar, tapi pribadi Kristus yang aku kejar.
Aku lebih baik buta dalam hidup, tetapi pada saat aku bisa melihat, aku melihat kekasih hati saya, yaitu Kristus. Tuhan mungkin mengizinkan Anda nggak sembuh. Mungkin Anda diizinkan ekonominya tidak bisa pulih seperti dulu. Tetapi dalam Kristus ada penyertaan, saudara. Dalam Kristus ada penghiburan. Dalam Kristus ada sukacita. Saat kita melihat ke belakang, hidup kita indah nantinya, karena pada saat itu, titik itu, kemari ada Kristus yang menyertai. Berdoa, saudara, agar kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat saya penolakan visa itu, saudara, 11 tahun kemudian, ada seorang pria bernama Pastor Hendrawan datang kepada saya. Mau merintis gereja. Di mana? Di Surabaya. Dalam hati saya, itu kota kutukan buat saya. Tapi saya berdoa, saudara. Karena pelayanan saya tidak bisa terkungkung dalam satu kekecewaan. Saya harus melangkah. Di Surabaya, tapi merintis. Pastor Hendrawan ada kenal siapa di sana? Nggak ada. Tempatnya di mana? Nggak ada. Jemaatnya siapa? Nggak ada. Kok 11 tahun? 7 tahun lalu, saudara. Nggak ada. Lalu saya berdoa, ini jebakan Batman atau kesempatan pelayanan di Surabaya? Sehingga saya berdoa, saudara. Akhirnya, ya ini perintisan yang sebenarnya. Perintisan sebenarnya, saudara, harus mencari jiwa, harus mencari orang untuk diselamatkan. Wah, terima kasih. Untuk diselamatkan segala macam. Saya melayani di Surabaya sampai 7 tahun yang lalu, saudara. Sampai hari ini, saudara. Fun Church Surabaya Barat berdiri tegak bukan karena saya, tapi Tuhan memakai saya. Kota Surabaya yang saya anggap kota kutukan itu, Tuhan pakai menjadi kota kemuliaan buat saya. Keadaan saya yang rapuh itu, saudara, Tuhan mampu bangkitkan bukan karena saya, tapi karena Tuhan, saudara. Tawaran ini berlaku untuk Anda semuanya. Mungkin Anda rapuh, mungkin Anda putus asa, saudara. Mungkin Anda kehilangan apapun yang Anda harapkan. Tapi ada Kristus yang menjadi penolong buat Anda. Ada Kristus yang menyertai Anda. Sehingga mungkin kekecewaan Anda, kutukan yang Anda rasakan itu, kalau bersama Tuhan akan menjadi langkah kemuliaan, saudara. Hari ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan penyelamat bagi kita yang rapuh dan kita yang lemah. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, saudara. Ada pertanyaan, 3 pertanyaan reflektif untuk kita. Apakah saudara mau mengakui dan menganggap penting Tuhan kali ini? Anggap penting Tuhan, saudara. Tanpa Dia mungkin saudara bisa sukses punya uang, tetapi di Mazmur 73 engkau seperti ada di jalan atau di lantai yang licin. Tantangan hari ini engkau bertobat dan anggap penting Tuhan. Siapakah yang dapat menolong Anda untuk keluar dari masalah, menyertai Anda senantiasa? Dari firman hari ini adalah Kristus, saudara, yang membawa langkah Anda menuju langkah kemenangan abadi. Maukah Anda datang mengaku dosa dan bertobat, serta memberi hidup Anda kepada Sang Pemulih itu hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan, namamu telah selesai berbicara. Kami berdoa agar Engkau menyatakan dirimu dalam hati kami.
karena tanpa Engkau menyatakan dirimu, kami tidak bisa mengenal Engkau. Engkau adalah harapan sejati. Engkau datang kepada dunia yang rusak ini dengan kasih, dan Engkau mau memulihkan kami yang lemah. Meteraikan firman pada hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.